berhasil tersingkir di ajang Copa America. Timnas Brasil tersingkir di babak perempat final Copa America 2024 usai dikalahkan Uruguay lewat adu penalti, dan pelatih Senegal yakni Dorival Junior mengaku akan bertanggung jawab penuh. Saya harus mengakui bahwa ini bukan hasil yang diharapkan, dan saya sepenuhnya bertanggung jawab untuk itu. Tetapi saya juga berpikir bahwa tim ini mempunyai ruang besar untuk bisa tumbuh, berevolusi, dan juga berkembang, ujar dari Dorival. Cuma main 2 kali di Copa America, tetapi Messi jadi pemain terbaik. Superstar Argentina Lionel Messi terpilih sebagai pemain terbaik di fase grup Copa America 2024. Sebelum laga melawan Ekuador, Lionel Messi mencatatkan penghargaan pemain terbaik versi World Score di fase grup, sebab ia mendapatkan rating paling tinggi di antara semua pemain di fase tersebut. Messi mencatatkan rating 8,51. Menariknya, ia catatkan cuma dari 2 pertandingan saja. Barcelona konfirmasi Araujo absen 2 bulan ke depan. Barcelona memastikan pilar andalannya Ronald Araujo bakal absen dalam 2 pekan ke depan, menyusul cedera yang didapatkannya setelah membela timnas Uruguay di ajang Copa America berhadapan dengan Brazil. Pemain asal Uruguay tersebut harus menjalani masalah pada hamstringnya ketika Uruguay bersua dengan Brazil di babak perempat final. Dengan cedera tersebut, nampaknya Ronald Araujo bakal menghabiskan awal musim 2024-2025 di ruang perawatan. Ia bakal absen setidaknya hingga akhir Agustus mendatang. Kandidat Ballon d'Or 2024, Bellingham kini ungguli Vinicius. Kiprah Vinicius Junior dan juga Jude Bellingham bersama Real Madrid di musim lalu membuat keduanya dijagokan sebagai kandidat peraih Ballon d'Or 2024. Namun kini nama kedua punya peluang lebih besar akibat perbedaan nasib mereka bersama timnas masing-masing. Performa Vinicius bersama Brasil di Copa America dan juga Bellingham bersama Inggris di Euro diyakini akan menjadi pembedanya. Siapa yang berhasil menjadi juara itulah yang akan menjadi pemenangnya, dan kini Jude Bellingham berada 1 langkah di depan Vini. Belanda kembali ke semifinal Euro setelah 20 tahun. Belanda lolos ke semifinal Euro 2024 usai mengalahkan Turki. Si Oranye mengakhiri penantian selama 20 tahun untuk kembali ke 4 besar Piala Eropa. Terakhir kali Belanda melaju sejauh ini adalah pada tahun 2004. Belanda sendiri sudah lama tidak menjadi juara Euro. Belanda pernah menjadi kampiun pada edisi 1988 yang digelar di Jerman, yang sampai sekarang jadi satu-satunya trofi turnamen besar yang pernah mereka miliki. Frank Lampard dinilai cocok gantikan Gareth Southgate di timnas Inggris. Southgate telah mengindikasikan bahwa ia kemungkinan tidak akan tetap memimpin The Three Lions setelah Euro 2024, terlepas dari apakah timnya memenangkan turnamen tersebut ataukah tidak. Graham Potter yang dipecat oleh Chelsea pada April 2023 kini jadi favorit utama untuk bisa menggantikan posisi Gareth Southgate sebagai manajer Inggris. Namun Gary Lineker merasa bahwa Frank Lampard harus dipertimbangkan untuk bisa menggantikan peran dari Gareth Southgate sebagai manajer tim nasional setelah Euro. Cedera lutut, Pedri absen di sisa Euro. Kabar buruk untuk timnas Spanyol, mereka dipastikan tidak akan bisa menggunakan jasa Pedri di sisa Euro 2024. Menurut hasil pemeriksaan tim dokter Spanyol yang diumumkan oleh federasi, ada jaringan otot lutut kiri Pedri yang kini bermasalah, dan ini membuat Pedri harus melewatkan laga semifinal sekaligus final jika Spanyol berhasil lolos. Musim belum dimulai, Manchester United sudah diprediksi bakal finish di urutan ke-8. Mantan striker Aston Villa yakni Gabriel Agbonlahor menilai bahwa Manchester United akan kembali menghadapi kesulitan di bawah asuhan Erik ten Hag. Dia memprediksi bahwa Setan Merah akan finish pada peringkat ke-7 atau peringkat ke-8 di Liga Inggris musim depan. Agbonlahor tidak yakin bahwa ten Hag adalah orang yang mengubah nasib dari Manchester United. Dia tidak melihat Setan Merah akan kembali ke Liga Champions dalam waktu yang dekat. Agbonlahor juga tidak melihat Manchester United akan mengalami banyak peningkatan di Liga musim depan meskipun posisi ten Hag kembali stabil.
West Ham United tuntaskan transfer dari Max Kilman. Klub Liga Inggris yakni West Ham United melalui laman resmi mereka telah mengonfirmasi keberhasilan mereka mendatangkan Max Kilman dari Wolverhampton Wanderers. Dikabarkan West Ham mendatangkan sang pemain dengan harga mencapai 40 juta pound sterling. Fiorentina umumkan perekrutan Moise Kean dari Juventus. Fiorentina telah mengkonfirmasi kedatangan dari Moise Kean dari Juventus yang diharapkan untuk melaksanakan tes medisnya. Moise Kean yang kini berusia 24 tahun akan ditebus harga 13 juta euro oleh Fiorentina dengan bonus yang mencapai 5 juta euro. Resmi Bayern Munchen angkut Michael Olise dari Crystal Palace. Raksasa Bundesliga Jerman Bayern Munchen semakin serius menatap musim depan. Bayern Munchen resmi memboyong penyerang sayap muda yakni Michael Olise dari klub Liga Inggris Crystal Palace. Dan Munchen telah mengumumkan perekrutan Olise secara resmi di media sosial mereka. Dalam pengumumannya tersebut, Bayern Munchen mengatakan bahwa Olise mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga tahun 2029 mendatang. Meski tak disebutkan secara rinci, tetapi media Jerman juga mengabarkan bahwa Bayern Munchen merogoh kocek mencapai 45 juta pound sterling plus biaya tambahan senilai 5 juta pound sterling untuk menggait Olise dari Crystal Palace. Sofyan Amrabat masih berharap kembali ke Manchester United. Gelandang Fiorentina Sofyan Amrabat masih bermimpi untuk bergabung kembali dengan Setan Merah menyusul keputusan klub untuk tetap mempertahankan Erik ten Hag. Manchester United memutuskan untuk tidak membeli dirinya dengan harga mencapai 17 juta euro ditambah 4 juta euro dalam bentuk bonus pada bulan lalu. Namun dilansir dari Corriere dello Sport, Amrabat masih ingin kembali ke Manchester United. Donny van de Beek selangkah lagi perkuat klub dari La Liga. Situasi yang tak menentu dari Donny van de Beek bersama Manchester United nampaknya akan segera berakhir. Sang pemain dikabarkan akan menerima pinangan dari klub La Liga yakni Girona. Menurut laporan tersebut mengklaim bahwa kesepakatan antara United dengan Girona berkisar pada biaya 500.000 euro atau hanya 1% dari biaya awal yang mereka datangkan sebesar 40 juta pound sterling. Kepindahannya ke Girona akan memberikan Van de Beek kesempatan untuk berunding dengan mantan rekan timnya di Ajax yakni Daley Blind. Arsenal kebut transfer dari Calafiori berharap rampung pada pekan depan. Meskipun sudah mencapai kesepakatan dengan sang bek, Arsenal belum tentu bisa memboyong Ricardo Calafiori sebab mereka masih belum mencapai kata sepakat dengan sang klubnya yakni Bologna. Kini Arsenal sudah mendekati pihak Bologna dan manajemen dari The Gunners disebut sudah mengebut proses negosiasinya tersebut. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Arsenal disebut berharap bisa menuntaskan transfer dari Calafiori pada pekan depan. Arsenal dan Calafiori diketahui telah menyetujui kontrak hingga tahun 2029 dengan nilai gaji mencapai 4 juta euro per musim. Setelah Matthijs de Ligt, Manchester United dapatkan lampu hijau untuk dekati Zirkzee. MU kini tampaknya akan mendapatkan penyerang baru dan penyerang tersebut adalah penyerang Polonia yakni Joshua Zirkzee. Pasalnya United sudah mendapatkan lampu hijau untuk bisa mendekati sang pemain. Bahkan Erik ten Hag disebut sudah membuka komunikasi dengan pemain 23 tahun tersebut. Disampaikan oleh Fabrizio Romano yang menyebut pihak MU dan juga Zirkzee sudah mencapai kata sepakat secara personal dan Setan Merah dikabarkan kini tengah menggelar negosiasi dengan klub dari sang pemain. Adrian resmi tinggalkan Liverpool usai tolak kontrak baru. Kiper veteran Spanyol Adrian San Miguel resmi meninggalkan Liverpool. Adrian menolak menekan perpanjangan kontrak demi kembali ke kampung halamannya. Adrian bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2019 setelah menghabiskan 6 musim bersama West Ham United. Kiper berusia 37 tahun tersebut membuat total 26 penampilan di seluruh kompetisi. Selanjutnya Adrian digadang-gadang akan kembali ke Real Betis sebelum kantung sepatu. Sementara kiper muda yakni Vitas Lazaros akan dipromosikan ke skuad utama Liverpool dan menjadi pelapis dari Alisson Becker dan juga Calvin Kelleher untuk musim depan. Pasca pergi dari Liverpool, Thiago Alcantara putuskan pensiun. Thiago Alcantara memang kerap cedera, namun gelandang 33 tahun tersebut dikabarkan masih diincar oleh beberapa klub. Kabarnya ada 2 klub yang mengincarnya dari Italia, dan kabarnya tim-tim tersebut adalah Juventus dan juga Inter Milan.
Namun kini kabar terbaru dari Thiago Alcantara dilaporkan ia memutuskan untuk pensiun saja. Dilaporkan oleh Fabrizio Romano, ia mengatakan bahwa Thiago akan pensiun sebagai pemain, tetapi kemungkinan masih akan tetap berkecimpung di dunia sepak bola. Roma capai kesepakatan dengan Rennes terkait transfer bintangnya. AS Roma sudah mencapai kata sepakat dengan Stade Rennes terkait transfer dari Enzo Levi. Sang pemain bakal segera merapat ke Italia pasca penawaran Ilupi diterima oleh Rennes guna membawa pilarnya keluar dari Prancis. Menurut laporan LQB, Roma bersedia menggelontorkan dana mencapai 23 juta euro sebagai mahar transfer dari sang pemain. Dan tim asal Italia tersebut juga sudah mencapai kata sepakat dengan sang pemain, di mana ia bakal dikontrak selama 5 tahun ke depan. Dan bahkan kabar dari RMC Sport menyebut jika dalam beberapa hari ke depan sang pemain segera menjalani tes medis. Lawan Spanyol, Griezmann bakal diistirahatkan. Jelang laga melawan Spanyol di fase semifinal Euro 2024, ada potensi Antoine Griezmann bakal ditepikan dalam laga tersebut. Sang pemain memang kurang memberikan impresi di sepanjang turnamen. Menurut laporan dari media Prancis, ada indikasi timnas Prancis bakal menurunkan pemain-pemain terbaik mereka guna bersuara dengan Spanyol yang memiliki lini belakang yang mumpuni. Potensi Griezmann digantikan pemain yang lebih besar. Ada indikasi Adrien Rabiot bakal mengisi kekosongan di lapangan jelang laga yang bakal dimainkan di Munchen tersebut. Untuk kedalaman di lini depan, Desember potensi memainkan Ousmane Dembele, Randal Kolo Muani dan juga Kylian Mbappe dalam skema 4-3-3.